Sarli. Jadi Bu Sarli Iya, mohon maaf nih, saya mau mengganggu sedikit nggak ketentramannya apa-apa. Bu Sarli. Jadi Bu Sarli, berkenankah Ibu nanti menjadi supervisor saya? Jadi saya itu ingin menerapkan proses coaching nih. Kebetulan ada teman kita, rekan sejawat kita itu sedang mengalami permasalahan kayaknya gitu ya. Jadi saya mau menerapkan proses coaching yang saya pahami nih Bu Sarli gitu. Jadi nanti minta bantunya Bu Sarli sekaligus untuk mengamati proses jalannya coaching saya untuk bisa saya memperoleh feedback agar kemampuan saya memberikan coaching ke orang lain jauh lebih sempurna. Begitu Bu Sarli, berkenankah? Oke, baik Pak Nugra, senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan Bapak. Terus kita hari ini juga bisa membicarakan mungkin peningkatan keterampilan coaching yang ingin Bapak tingkatkan ya Pak ya, terhadap rekan sejawat yang memang saat ini mungkin butuh bantuan kita untuk bisa kita follow up seperti itu. Nah, tentu dengan senang hati Pak Anugrah saya bisa mendampingi Bapak untuk melakukan proses coaching nantinya. Dan mungkin ada beberapa informasi sebelumnya yang harus saya sampaikan terlebih dahulu, Pak Anugrah. Silakan Bu Sarli. Ya, baik Pak. Jadi satu hal dalam proses coaching itu ada beberapa poin yang kita harus perhatikan supaya proses coaching kita berjalan lancar dan maksimal ya Pak ya. Yang pertama itu nanti pada saat proses coaching berlangsung, Bapak bisa memposisikan diri dengan sebagai coach bisa memposisikan diri itu layaknya mitra bersama coach seperti itu Pak. Itu butuh untuk kita lakukan sehingga tidak ada proses judgement dan seterusnya di dalam proses coaching nantinya ya. Nah, kemudian poin yang kedua Pak, itu ada proses kreatif yang nantinya bisa Bapak create, bisa Bapak ciptakan supaya dinamisasi dalam proses coaching itu juga bisa maksimal. Kemudian yang ketiga, Bapak juga bisa sebagai coach bisa memaksimalkan potensi yang ada sehingga Bapak bisa mengeksplorasi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan atau apa yang saat itu sedang dialami atau dirasakan oleh coach seperti itu, Pak ya. Nah, mungkin selanjutnya Pak, Bapak sebagai coach juga nanti bisa memiliki potensi coaching, misalnya seperti Bapak bisa menghadirkan diri secara penuh seperti itu. Jadi apa namanya jiwa raga gitu. Gimana nih cara bilangnya Pak? Jiwa raga sepenuhnya ada di dalam proses coaching supaya sang coach juga merasa bahwa kita benar-benar ada untuk mereka, untuk dia, untuk beliau seperti itu ya. Kemudian nanti juga ada potensi mendengarkan aktif yang memang sangat dibutuhkan supaya si coach juga merasa nyaman ketika harus bercerita atau mengeksplorasi permasalahannya dengan kita. Kemudian juga nanti harapannya Bapak bisa mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bisa Bu. dipahami ya, Pak ya? Bisa Ibu. Oke, baik Pak, nanti semoga proses coachingnya itu bisa menerapkan alur tirta yang seperti sudah kita ketahui ya Pak ya. Ada tujuan, Bapak nanti bisa mengidentifikasi, bisa merumuskan rencana aksi, juga bisa mengeksplorasi tanggung jawab. Jadi di atas itu semuanya adalah rubrik penilaian yang tentu harus diperhatikan oleh coach. Gitu Pak Anugrah. Udah Iya. mah saya kalau Pak Anugrah nggak ragu, yakin saya pasti maksimal nanti proses coachingnya. Amin 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 gitu. Oke, tapi Cuman sebelum kita mulai saya boleh menanyakan beberapa hal dulu ya Pak ya? boleh Ibu, silakan. Ya, jadi nanti Bapak akan apa namanya mengembangkan potensi yang mana Pak nanti pada saat proses coaching? Iya Bu, jadi memang sudah ada beberapa kali proses coaching ini dilakukan. Namun saya itu selalu merasa kelemahan saya itu di saat mengidentifikasi coach saya nih Bu, permasalahannya gitu ya. Kadang-kadang saya merasa kayaknya saya proses identifikasi ini kurang dalam sehingga rencana yang muncul dari diskusi coach itu kadang-kadang itu kurang menukik gitu, kurang tajam. Nah, ini kan jelas agak Mhm. ya Bu ya gitu. Jadi nanti barangkali yang bisa Ibu bantu saya untuk diamati oleh Ibu itu di bagian bagaimana saya berupaya untuk menggali proses identifikasi itu jauh lebih dalam. Itu sih Bu.
Oke, baik. Jadi nanti, bagian bagaimana Bapak bisa menggali, permasalahan dari si koci itu ya, Pak, ya? Itu yang ingin dikembangkan. Oke, Betul. terus kira-kira Pak nanti bagian mana yang diinginkan untuk saya amati, Pak? Nah, bagian ketika saya sudah mencoba untuk proses menggali informasi dari koci saya. Nah, situ sih Bu, gitu ya. Jadi misalnya ada permasalahan khusus, tapi bagaimana saya bisa mundur untuk menggali-gali permasalahan yang menjadi akar permasalahan dari masalah yang diajukan oleh koci saya. Oh, oke. Jadi nanti pada saat Bapak mengidentifikasi permasalahan, apa namanya, dari satu tahap ke tahap berikutnya, itu yang nanti poin yang akan harus saya amati secara, seksama lah, seperti itu ya, Pak, ya? Begitu kiranya Ibu. Oke, baik. Berikutnya ini, Pak, dari Bapak sendiri penilaian terhadap apa nih yang akan kita kembangkan, Pak? Jadi dari penilaian terkait itu, sejauh mana sih saya bisa membantu koci saya untuk menemukan akar permasalahan yang menjadi masalah utama yang dibawanya dalam proses diskusi gitu kan. Karena saya meyakini bahwa permasalahan yang ada itu ketika mencari sebuah solusi ataupun rencana itu kita harus cari tahu dulu akarnya tuh dari mana sih gitu biar rencananya itu bisa tepat sasaran. Itu sih Bu. Oke, duduk permasalahannya di mana sehingga nanti solusi yang dicari itu bisa lebih tepat, gitu ya, Pak, ya? Oke, baik, nah Iya, dari proses, observasi nanti, apa harapan yang akan Bapak, lakukan bersama koci, Pak? harapannya saya adalah bagaimana nanti coach saya tentunya akan menemukan solusi atau sekaligus nanti rencananya terhadap dari masalah yang dialaminya sendiri gitu dari ide sendiri yang dibantu oleh saya hanya sekedar sebagai pemantik yang diawali dari menemukan akar permasalahan duduk permasalahan yang sudah sama-sama kita gali yang saya bantu untuk menggalinya jadi semuanya itu dari koci untuk koci dan semuanya dari koci gitu sih Bu harapannya seperti itu. Nah, jadi sehingga proses coaching ini dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditekankan. Baik, semoga harapan Bapak semua yang berawal dari koci, terus kemudian juga nanti akan kebermanfaatannya juga akan kembali ke koci, bisa terrealisasi ya, Pak, ya, pada saat proses observasi. Betul, Ibu. Oke, Pak Anugrah, saya pikir, rubrik penilaian atau, hal-hal yang nantinya akan dikembangkan oleh Bapak pada saat proses, coaching atau proses observasi sudah kita sampaikan atau sudah kita obrolin tadi dan sekarang saatnya Bapak melakukan proses observasi, semoga bisa tercover apa yang tadi sudah kita bicarakan. Silakan Pak Anugrah. Bismillah, semoga Baik, lancar Pak. amin. Terima kasih ya Bu Sarli tentunya atas waktunya, atas Sama-sama Bu, kesempatannya. Oke, saya lanjut ya Bu ya. Saya akan coba diskusi bersama silakan. Bu Purnia. Oke. Halo, Assalamualaikum Bu Purniasi. Selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iya, nih Pak Anugrah? Senang rasanya nih disapa Pak Anugrah, rekan sejawat saya yang luar biasa, sangat iya menginspirasi. nih. Masya Allah. Alhamdulillah saya juga senang. Cuman saya agak sedikit nggak senang dalam tanda kutip nih hari ini ngelihat Bu Pur kok kayaknya mukanya gimana ya, nggak sumringah seperti biasanya. Kayak ada sesuatu yang perlu kita ulik-ulik bersama nih Bu Pur. Ada apa nih kok keluar dari habis mengajar dari kelas mana tadi Bu Pur ya? Kayaknya runsing gitu mukanya. Iya nih Pak, kayaknya saya cocoknya memang dengan Pak Anugrah deh, mungkin bisa sharing bersama nih ya. Nanti terkait dengan masalah saya, mungkin Pak Anugrah bisa bantu saya nih untuk menemukan solusi ketika saya ngajar di kelas 12 IPA 3 nih ya. Jadi ini kan habis ya ngajar di kelas 12 IPA 3 kan anaknya kan karakternya ya aktif gitu ya Pak, dalam arti aktifnya itu mungkin sedikit berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Itu yang kemudian menjadi ya saya harus ekstra nih ngajar di kelas 12 IPA 3 gitu.
Iya Bu, bener 12 IPA 3 ya, bener Bu. Saya juga sepakat nih anak-anak 12 IPA 3 tuh sangat aktif gitu ya. Dan aktifnya itu kayaknya beda-beda nih. Kalau aktifnya Bu Kurniasi luar biasa. Oh, aktif ya Bu Kurniasi. Nah, kalau sudah aktif kayak begitu, kenapa nih bikin Ibu kayaknya pusing? Apa nih? Kalau saya boleh tahu apa nih penyebabnya? Ya, tadi kan ini ya, saya bilang aktif dalam tanda kutip ya Pak Anugrah ya, berbeda dengan kelas yang lain. Karena saya melihatnya itu kalau di apa ya, kalau di kelas 12 IPA 3 ini anaknya ini ada kecenderungan kalau saya ngajar itu kayak kurang tertarik gitu ya, atau mungkin karena ada faktor lain, pelajarannya kah atau mapel yang saya ajarkan, materinya yang kurang menarik, gurunya yang kurang menarik, atau apa gitu. Jadi tanda tanya besar nih gitu kan. Jadi saya melihatnya itu ketika saya ngajar aktifnya bukan aktif karena memperhatikan saya atau apa pekerjaannya gitu ya, tapi aktifnya lain gitu, dunianya di dunia yang lain gitu Pak, gitu. Oh gitu. Jadi kalau boleh sedikit saya ambil benang merahnya itu, keaktifan yang Ibu maksud itu bukan aktif yang sifatnya kondusif gitu ya Bu Pur ya, Iya, iya, gitu. betul. Jadi agak berbeda nih sehingga pantesan aja raut wajahnya Bu Pur itu berbeda dari kelas 12 IPA 3 tadi. Nah, kalau saya boleh tahu Bu Pur, definisi Mhm. aktif nih kalau mau saya bantu maksudnya adalah mencari hal-hal lainnya, definisi ataupun harapan Bu Pur itu seperti apa sih sebenarnya dalam proses pembelajaran itu yang katanya tadi keaktifan yang sudah dipunyai oleh 12 IPA 3 itu pengennya sebenarnya aktif yang seperti apa yang pengen Bu Pur bisa hadir dalam kegiatan belajar mengajar nih Bu Pur? Ya, kalau saya sih mungkin melihat atau mengartikan kata aktif ketika melihat anak dalam proses belajar, itu artinya ya dia bisa mengikuti pelajaran dan kemudian yang endingnya nanti tentu tujuan pembelajaran saya bisa tercapai. Tapi dalam arti gini, ketika misalnya mungkin dalam proses pembelajaran itu menggunakan kerja kelompok gitu kan, yang mereka kemudian terkondisikan itu bisa kerja secara kelompok. Kemudian juga mungkin dari segi keefektifan belajarnya mereka itu bisa menghadirkan secara penuh berada di kelas itu, bukan dalam arti ini apa ya kira-kira ini kali ya, ketika yang lain atau teman-temannya itu kemudian sedang berada di depan, kemudian mungkin presentasi, yang di belakang itu mungkin bisa memperhatikan atau kemudian menghargai temannya yang ada di depan ketika kemudian mereka menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Saya rasa gitu Pak, jadi bukan asik sendiri gitu. Jadi itu menurut saya indikator dari aktif, artinya mereka juga sama-sama ya saling menghargai, kemudian ketika berbicara di depan mau itu juga menghormati pendapat kawannya gitu. Saya rasa gitu kali ya Pak ya. Oh iya, itu sih harapan kita banyak sebagai seorang guru ya Bu ya. Kelas kondisif Iya. yang demikian, keaktifan yang luar biasa dari anak-anak, tapi aktifnya menuju yang sudah apa ya, Ibu sebutkan tadi. Kalau boleh tahu nih Bu ya, kira-kira menurut Bu Pur, apa sih yang menyebabkan anak-anak kita itu keaktifannya tidak sesuai dengan harapan Bu Pur tadi di kelas? Pernah nggak Bu Pur mencoba untuk mengulik-ngulik gitu sehingga Bu Pur menemukan apa penyebab anak-anak kita itu tidak seperti yang diharapkan oleh Bu Pur gitu? Mungkin gini kali ya Pak ya, karena saya membuat atau mengklasifikasikan dalam arti gini, anak itu kan punya karakter berbeda ya. Setiap anak punya kebutuhan belajar yang berbeda mungkin ya. Jadi saya mungkin harus mengakomodir itu, memfasilitasi itu, sehingga kategori aktif yang saya maksudkan tadi itu juga sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Contoh misal ya, kalau misalnya anak itu kan kategorinya kinestetik gitu ya. Berarti mungkin saya juga harus mengakomodir kebutuhan belajarnya itu sesuai dengan karakter yang kinestetik. Contoh ya, misal saya memberikan
semacam penugasan barangkali ya, penugasan yang bisa membuat anak itu membuat sebuah produk atau mungkin ya apa ya, media yang mungkin bisa membantu anak itu bisa belajar sesuai dengan dayanya, mungkin seperti itu kali ya? Oh iya, nah itu salah satunya Bu ya, faktor satunya Iya. bahwa Ibu telah mengenalkan bahwa adanya profil belajarnya Bu gitu. Nah untuk Iya. berikutnya Ibu, salah satu sudah Ibu temukan gitu. Kira-kira nih, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menemukan apakah benar anak-anak ini semuanya bersifat kinestetik dan lain sebagainya, sehingga nanti ada yang perlu barangkali nih, apa yang perlu Ibu lakukan untuk tahap selanjutnya? Oh iya Pak Anugrah. Saya kan di awal kan ini ya Pak Anugrah ya, sebelum belajar itu pernah mengadakan atau membuat semacam asesmen ya, asesmen diagnostik non kognitif. Nah, salah satunya memang di situ ada gaya-gaya belajar anak, ada yang mungkin ya audio, suka mendengar, kemudian harus melihat visual, atau juga mungkin karena kinestetik. Jadi saya belum sepenuhnya memanfaatkan asesmen itu. Saya rasa itu. Jadi bisa jadi faktor ketidakaktifan anak itu karena saya juga belum maksimal di dalam memanfaatkan asesmen yang saya lakukan tadi itu. Jadi itu kali ya Pak Anugrah ya? Iya, nah Ibu sudah menemukan tuh ada hal-hal yang sepertinya sudah pernah Ibu perlakukan, tapi untuk kali ini ada yang miss nih kayaknya. Begitu ya menurut dari Iya, percakapan Ibu. sepertinya Betul iya nggak sih sih. Bu Pur? Iya Oh seperti iya, itu. Iya betul oh betul. begitu, betul Ya. sekali. Nah, ketika Bu Pur sudah mengidentifikasi ini semua, kira-kira langkah berikutnya nih Bu Pur mau ngapain nih? Hmm. Sepertinya sebagai bentuk tindak lanjut dari asesmen yang sudah saya lakukan dan juga untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan ya profilnya maupun juga minatnya dan juga kebutuhannya. Uh, Mungkin juga saya juga harus memikirkan selain metode ceramahnya yang mungkin harus dikurangi, saya harus menyiapkan media yang lebih inovatif kali ya Pak ya. Jadi bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Inovatifnya mungkin lebih karena saya lihat salah satu asesmen yang saya buat kan di situ anak mungkin cenderungnya menggunakan gadget ya Pak ya. Sedangkan saya mungkin belum maksimal di dalam pemanfaatan gadget. Jadi saya mungkin bisa membuat sebuah media pembelajaran yang interaktif yang memanfaatkan gadget gitu. Kayaknya menarik nih Pak dengan ini ya. Jadi Iya. yang tadinya anaknya mungkin ya apa ya bahasa orang sini mungkin ya kurang memperhatikan selembeh gitu ya atau apa ya. Nah, itu mungkin lebih kemudian anak menjadi lebih oh iya kayaknya pembelajaran saya lebih menarik seperti itu, jadi lebih menarik, lebih efektif, minat anak juga semakin meningkat kayaknya ya. Nah, itu. Oh iya, sebuah rencana yang menarik nih Bu Pur. Nah, Mm-mm. berbicara tentang rencana masih terkait dengan permasalahan gitu. Apa nih sebenarnya nanti yang bakalan Bu Pur selain mencoba menghadirkan teknologi tadi, Mm-mm. itu apakah Bu Pur punya plan yang lain untuk menyempurnakan hadirnya teknologi ini di dalam kelas? Ya, berarti karena sekolah kita ini kan ya bisa dikatakan ya fasilitas juga memadai ya Pak ya. Berarti saya harus mengidentifikasi kebutuhan dalam arti aset yang kita miliki, sarana prasarananya, kemudian juga mungkin rekan-rekan teman-teman yang lain yang bisa membantu saya untuk diajak sharing terkait dengan pemanfaatan teknologi ini. Salah satunya saya melihatnya sih Pak Anugrah sih yang bisa membantu saya gitu. Saya nggak Siap. tahu sih sharing dengan Pak Anugrah gitu. Kayak seperti itu kali ya Pak ya. Jadi Iya. satu manfaatkan sarana sekolah, yang kedua saya mungkin sebagai salah satu untuk meningkatkan kompetensi diri saya juga mungkin saya harus belajar dengan Pak Anugrah gimana caranya memanfaatkan gadget yang baik untuk pembelajaran.
ketiganya kira-kira apa ya Pak Anugrah ya? Sementara itu dulu deh Pak Anugrah kayaknya. Oke, sementara itu dulu Bu ya. Jadi ada 2 poin, rencana aksi Ibu, kemudian Ibu sudah bisa berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan yang sudah Ibu coba. Satu masalah tapi Ibu menemukan akar permasalahannya. Jadi rencananya Ibu akan menghadirkan gadget karena ini mungkin sifatnya kontekstual ya Bu ya dengan murid-murid Iya. kita. Kemudian Ibu tadi menarik nih menghadirkan kolaborasi, terus yang menarik lagi Ibu itu mengidentifikasi aset yang Ibu punya di lingkungan Ibu khususnya. Ini keren Ibu gitu ya. Jadi rencananya tinggal aksikan saja, direalisasikan saja. Pertanyaan yang terakhir itu apa nih Bu, kira-kira Ibu punya target nggak sih Ibu kapan ini mau dilakukan? Yang pasti sih nggak boleh dalam jangka panjang Pak, karena kan proses pembelajaran terus berlanjut. Ketika saya harus berlarut-larut dalam proses menyiapkan diri, nanti juga pertemuan KBM berikutnya di kelas tersebut belum efektif, dikatakan efektif juga. Jadi mungkin dalam waktu dekat, setelah ini mungkin ya saya boleh sharing dengan Bapak atau dengan teman-teman yang lain, mungkin juga guru TIK kali yang bisa membantu saya, segera saya tindak lanjuti, sehingga minggu depan saya sudah bisa action di kelas gitu kan. Jadi saya juga ingin melihat perubahan di kelas itu ada perubahan enggak gitu ya. Sepertinya dalam waktu dekat ini saya harus segera menyiapkan diri. Kemudian minggu depan setidaknya saya sudah bisa eksekusi ya, melakukan tindakan di kelas, apakah nanti bisa ada perubahan di kelas itu atau enggak, kan sekaligus sebagai bentuk refleksi dan evaluasi saya nanti ke depannya. Sepertinya gitu, Pak. Oke, Bu Pur, luar biasa semangatnya gitu, dan saya lihat wajahnya juga sudah mulai tidak lagi mengkerut nih gitu ya. Apakah diskusi kita membuahkan hasil nih Bu Pur? Diskusi kecil kita. Silahkan nih Pak Anugrah. Iya. Sebenarnya nggak mengkerut lagi ya. Sebenarnya itu Ibu Pur tuh udah tahu nih masalahnya apa gitu kan ya, solusinya bagaimana gitu. Karena sedang dalam kondisi kurang baik aja, moodnya segala macam gitu kan. Jadi ini perlu kita diskusikan gitu. Oke, Bu Pur nih saya mohon maaf harus saya hentikan diskusi kita karena saya ada pertemuan sebentar nih dengan kepala sekolah. Jadi tapi hasil kita sudah clear ya Bu ya. Semoga keresahan Ibu menghadapi anak-anak kita yang istimewa itu bisa teratasi dengan baik. Terima kasih Bu Pur. Saya yang terima kasih Bapak Anugrah yang luar biasa sudah membantu saya. Setidaknya kan beban di hati dan pikiran saya jadi plong, tercerahkan gitu ya. Makasih banyak Bapak Anugrah ya. Sama-sama. Alhamdulillah saya juga sejatinya belajar sama Ibu. Oke Bu, sampai ketemu ya. Ya, sampai ketemu lagi. Baik, begitu Bu Sarli, proses bagaimana saya menemani salah seorang rekan kita dengan permasalahan tadi. Bagaimana nih Bu Sarli? Ya, luar biasa Pak Anugrah. Jadi all out tadi ya, pada saat melakukan proses coaching bersama Bu Pur, dan mungkin seperti ini Pak Anugrah. Gimana Bapak menilai performa Bapak sendiri dalam kompetensi coaching tadi Pak? Coaching yang kali ini Bu Sarli ya, jadi saya itu karena sudah melakukan beberapa kali dan sudah tahu nih benang-benang merah yang perlu saya perbaiki gitu. Kayaknya yang kali ini sih jauh lebih merasa lebih puas ya Bu Sarli. Karena ada beberapa bagian atau kegiatan atau tindakan yang kemarin-kemarin sempat miss itu ini bisa saya hadirkan kembali saat ini. Dengan versi yang berbeda tentu. Iya, betul ya Pak ya. Jadi mungkin karena sudah beberapa kali kita lakukan, sehingga kita udah tahu ya trik and tips-nya itu untuk bisa lebih improve, bisa lebih mendekati atau menjalankan sesuai dengan alur tirta itu juga jadi sudah mengalir gitu ya, tanpa harus ada skrip tertentu pun, tanpa harus kemudian kita berpanjang lebar, tapi Bapak tadi juga bisa menunjukkan dengan sangat luar biasa bagaimana menggali setiap informasi dari Bu Pur ya, dan tadi kan Bu Pur juga mengatakan di akhir lega gitu dengan curhatan atau dengan obrolannya pada hari ini dengan Bapak. Nah,
Atau Bapak sama nggak perasaannya dengan apa yang saya lihat tadi? Karena kalau saya melihat tadi Bapak bisa menjadi pendengar aktif, terus kemudian Bapak juga tadi termasuk yang bisa apa namanya merumuskan pertanyaan atau mengidentifikasi masalah dengan sangat efektif bahkan. Plus Bapak juga tadi bisa mengajukan pertanyaan berbobot ya untuk bisa menggali akar permasalahan yang dialami oleh Bu Pur. Bapak sepakat nggak dengan yang saya sampaikan? Sepakat Ibu tadi. Jadi saya tuh kayak ngerasa pertanyaan saya mulai terarah runut gitu ya dan menukik pada permasalahan. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dikemas dengan tidak terlalu berat tapi juga sudah bisa menukik ke permasalahannya. Sepakat Ibu, saya jadi merasa lebih nyaman gitu kayaknya gitu ya Bu. Mhm. Benar, saya juga melihat tadi Bapak kayak sama Bu Puri itu kayak benar-benar mitra gitu, sedang tidak berada di posisi Bapak yang lebih tahu semuanya, tidak, tapi benar-benar kayak mitra, Bapak terus apa namanya, menggulir pertanyaan-pertanyaan untuk kemudian Bu Pur bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya. Tadi persis seperti yang Bapak sampaikan, jadi dari Bu Pur kemudian kembali ke Bu Pur, sampai kemudian Bu Pur juga bisa merumuskan satu aksi yang nantinya bisa mengkolaborasikan perkembangan teknologi di dalam atau mengintegrasikan ya perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, itu luar biasa sekali Pak Anugrah. Tadi Bapak bisa meng-hire sebuah proses coaching dan sungguh tadi apa yang menjadi harapan Bapak itu bisa bisa terrealisasi dengan sangat maksimal ya. Nah, Pak Anugrah, kemudian ini Pak, misalkan tadi akar permasalahan yang muncul dari Bu Pur itu sebenarnya murni dari Bu Pur sendiri atau itu dari sekelilingnya Bu Pur, Pak Anugrah? Itu murni dari apa yang sedang dialami oleh Bu Pur, Bu. Oh, oke. Jadi Bu Pur tadi akhirnya bisa menemukan sendiri bahwa ternyata, oh oke ini dari saya nih yang harus melakukan inovasi, seperti itu ya Pak? Iya, beranjak atau berawal dari akar permasalahan-permasalahan yang sudah kita temukan tadi, yang beliau temukan. Mhm. Baik. Nah, dari diskusi kita ini Pak, kira-kira apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk bisa meningkatkan performanya dalam proses coaching, Pak? Dari yang sudah saya lakukan, kemudian ada feedback dari ibu gitu ya, rencana ke depannya itu tentu pertama adalah saya terus untuk melakukan menerapkan coaching ini untuk nggak peduli itu rekan sejawat, mungkin bisa jadi nanti dengan murid saya ataupun dengan orang-orang di sekitar saya yang tidak satu profesi gitu ya, yang dalam tanda kutip yang sering curhat gitu. Karena selama ini saya selalu menjadi advisor ataupun hanya konselor atau mentor gitu. Jadi proses coaching ini jarang sekali buat saya jadikan sebuah kebiasaan. Nah, dengan hasil ini kayaknya kok jauh lebih puas ya kalau melihat orang lain atau coach pada saat ini kita sebutnya itu menemukan solusi yang berawal dari dirinya sendiri gitu, bukan dari diri kita gitu ya. Karena kembali saya berpikir sejatinya kita sebagai manusia kan nggak bisa controlling satu sama lain ya Bu ya. Jadi kalau dari dirinya sendiri itu kayaknya lebih puas. Jadi angka konkret saya terus ingin menerapkan proses coaching ini untuk membantu atau membersamai teman-teman saya dan juga murid-murid saya. Itu sih Bu. Oke, baik Pak Anugrah. Ini saya sudah mencatat hasil observasi kita ke dalam form supervisi akademik ya Pak. Nah, ini terakhir Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses kita pada hari ini Pak? Hari ini saya memperoleh banyak hal sebenarnya, bahwa pertama, proses coaching itu pelan-pelan itu ternyata mudah juga untuk dilakukan, gitu ya. Jadi pembiasaan, butuh orang lain untuk memberikan feedback, jadi nggak usah malu dengan kita diperhatikan pada saat proses coaching ini, karena dalam tahapan belajar juga. Yang kedua, hasil dari proses coaching ini kayaknya jauh lebih mengena gitu. Jadi coaching itu tadi saya bilang, dia sebenarnya menemukannya secara pribadi. Sehingga ketika dia sudah mampu menemukan solusi pribadi, rencana aksi yang dibuatnya pun pribadi,
bukan orang lain yang memberikan, itu akan jauh lebih nyaman dilakukan oleh coachee. Karena bukan atas dalam tanda kutip perintah dari orang lain. Artinya, kegiatan coaching ini sangat bermakna bagi orang lain, bagi diri kita sendiri ketika suatu saat juga diberikan coaching gitu. Oke, baik. Jadi catatan tadi kalau dari coachee kemudian kembali ke coachee itu juga sebuah poin yang harus kita kembangkan dalam sebuah proses coaching gitu ya Pak Anugrah ya. Iya Ibu. Baik Pak Anugrah, terima kasih banyak untuk sesi kita pada hari ini Pak Anugrah. Semoga baik saya, Bapak ataupun Bu Pur sendiri bisa kemudian terus untuk kita lakukan proses untuk mengeksplorasi sebuah permasalahan sampai kemudian kita bisa menemukan solusi yang tepat. Senang bisa ngobrol banyak. Ibu Sarli. Gimana Pak? Saya juga terima kasih sudah mau dibantu untuk dilihat ataupun diberi feedback terhadap coaching saya. Siap. Semoga ini jadi proses belajar bermakna bagi kita semua. Baik, Pak Anugrah, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anugrah.